Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pertama, khatib berwasiat untuk diri khatib dan juga kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan segala hal, baik dari hal-hal yang sifatnya remeh-temeh ataupun sesuatu yang penting bagi segenap manusia. Dan di antara hal yang diajarkan oleh Islam adalah adab bersin dan juga menguap. Kita saksikan bersama, terkadang kita lihat ada orang yang bersin dan dia bersin begitu saja. Ada lagi seseorang yang dia menguap dan dia menguap juga begitu saja. Bahkan dia mengeluarkan suaranya tanpa dia menutup mulutnya tersebut. Apakah seperti itu sifat seorang muslim, adab seorang muslim? Tentunya tidak. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbul 'atas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai bersin, wa yakrahut tafa'ub, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci menguap. Ternyata di sini, ma'asyiral muslimin, Allah menyukai bersinnya seorang hamba. Namun tentunya seorang hamba perlu memperhatikan adab-adab dalam bersin tersebut. Dan juga ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seseorang itu yang menguap, apalagi dia disertai atau dia meninggalkan adab-adab menguap. Di antara yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, adab yang menguap, adab bersin yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah hendaknya kita ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Dan saudara kita atau kita mendengar saudara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, hendaknya kita jawab, kita doakan dia, yarhamukallah. Dan hendaknya orang yang bersin ketika didoakan menjawab lagi doanya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, idza atas ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaknya saudaranya yang mendengar menjawab yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apabila saudaranya mendoakan yarhamukallah, maka balas lagi doanya tersebut dengan yahdikumullah. Inilah adab
ketika bersin, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Dan di antara permasalahan yang perlu kita ketahui, yang pertama, dibolehkan bagi seorang yang bersin menambahkan ucapan ala kulli hal setelah ucapan alhamdulillah. Ketika dia bersin, dibolehkan dia mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Abu Daud bisanadin sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal." Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga di sini dibolehkan seorang menambah tambahan alhamdulillah. Bagaimana dengan tambahan yang lain? Apabila seorang mengucap ketika dia bersin, dia mengucap alhamdulillah wallahu akbar atau alhamdulillah wa subhanallah, apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Dan ini terjadi di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat yang sahih dari riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya ada seorang laki-laki yang bersin di sampingnya. Kemudian laki-laki tersebut mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Segala puja bagi Allah dan keselamatan bagi Rasulullah. Ternyata hal itu diingkari oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, apakah engkau melihat diriku ketika aku bersin mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah? Sesungguhnya Nabi SAW mengajarkanku ketika aku bersin mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan dari sini ma'asyiral muslimin, maka hendaknya kita tidak menambahkan tambahan pada zikir kecuali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, permasalahan yang perlu kita ketahui adalah bahwasannya doa atau at-tashmit, ya, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin itu adalah hak saudara kita. Itu adalah hak saudara kita. Sebagian ulama menganggap bahwasannya ucapan tersebut wajib, namun sebagiannya menganggap itu hanya sebatas sunnah saja. Tapi di sini ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, itu adalah hak saudara kita. Sehingga ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dia yarhamukallah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, haqqul muslimi ala muslimi sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, maka bacakan tashmit, yaitu ucapan yarhamukallah. Kemudian kapan kita mengucapkan tashmid? Apakah spontan saja ketika saudara kita bersin kemudian kita langsung ucapkan tashmid, atau menunggu dia mengucapkan alhamdulillah dulu baru kita doakan? Yang benar adalah kita tunggu sampai saudara kita mengucapkan alhamdulillah baru kita doakan pada dirinya. Bagaimana kalau lupa, maka kita ingatkan. Ya, dan ini bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha ta'ala fashammituh. Apabila salah seorang dari kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, fashammituh. Nabi SAW memerintahkan untuk mendoakannya, bertashmid kepadanya. Fa illam yahmadillah, apabila tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tushammitu, maka jangan dan apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan ucapkan tashmid kepadanya. Tapi kita ingatkan dulu sehingga dia mengucapkan alhamdulillah, baru setelah itu kita doakan. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kemudian permasalahan selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apakah kita perlu mengulang tashmid kita kepada saudara kita? Apabila ada salah seorang saudara kita bersin, kemudian dia mengucap alhamdulillah, kemudian bersin lagi, alhamdulillah, kemudian bersin lagi, alhamdulillah. Apakah kita perlu mengulangi tashmid kita tersebut atau cukup sekali? Maka disunnahkan ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum untuk mengulang tashmid tersebut sebanyak 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW ya lakukan, ya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dari Salamah radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata bahwasannya ada seseorang yang bersin
di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana syahid, dan aku melihatnya, kata Salamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamukallah. Thumma tsaniya wa tsalitsah. Ya. Thumma tsaniya aw tsalitsah. Kemudian ternyata laki-laki tersebut bersin lagi yang kedua atau yang ketiga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata apa? Mendoakannya lagi, yarhamukallah, hadza rajulun mazkum. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, semoga Allah merahmatimu, mendoakan tashmid kepadanya, dan Nabi SAW mengatakan bahwasannya laki-laki ini sedang flu. Maka disunahkan ma'asyiral muslimin, ketika saudara kita bersin berulang kali, kita doakan sampai 3 kali maksimalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, adab selanjutnya terkait bersin adalah yang perlu kita perhatikan, hendaknya seorang yang bersin ketika hendak bersin, ya, bersiap-siap untuk menutup mulutnya, baik dengan tangannya ataupun dengan sapu tangan, agar tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut kita, ya, dan sesuatu yang keluar tersebut ternyata apa? Bisa mengganggu saudara kita. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aqasa, apabila beliau bersin, ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, beliau meletakkan, ya, tangannya atau pakaiannya di mulutnya, wa ghadda biha sautah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memelankan suaranya. Lihat contoh yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik. Ketika beliau bersin, beliau tutup mulutnya dan beliau pelankan suaranya, tidak dikeluarkan begitu saja. Yang mungkin saja terganggu saudara kita, atau mungkin menyebabkan ada sesuatu yang keluar dari mulut kita sehingga sesuatu tersebut mengganggu saudara kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, ada permasalahan yang terlewat terkait bersin. Bagaimana apabila kita mendapati seorang yang kafir bersin di samping kita? Apakah kita mendoakannya yarhamakallah atau kita diam begitu saja? Dahulu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana al-yahudu yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, ya, orang-orang Yahudi sengaja bersin di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Mereka berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yarhamukumullah. Ternyata apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Fayaqulu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Ya. Jadi apabila kita mendapati, ya, ternyata kita punya rekan, ya, teman, ya, tetangga yang kita ternyata sedang ngobrol dengan orang kafir tersebut, dan dia ternyata bersin di depan kita, kita doakan dia, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya. Semoga, ya, dengan doa tersebut, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, adab selanjutnya adalah adab menguap. Di awal tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci menguap. Apa alasannya? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa amma at-tatha'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, sesungguhnya dia dari syaitan. Dan ini alasan kenapa menguap itu ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tafa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a.
apabila dia menguap maka dia hendaknya menahan ya uapannya tersebut, tahan mulutnya, jangan sampai dibuka lebar-lebar. Ya. Fa inna ahadakum idza tafa'aba dhahika syaitan. Karena apabila salah seorang dari kalian menguap, ya, syaitan itu tertawa ya atas uapan yang kita lakukan tersebut. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, ya, setelah kita mengetahui adab-adab ini hendaknya kita amalkan tersebut. Ya. Dan di antara ya hal ya, adab dalam menguap yang lainnya adalah hendaknya dia menutup mulutnya. Ya. Setelah dia menahan ya berusaha menutup ya melawan uapannya tersebut yang keluar, maka dia juga iringnya dengan apa? Dengan menutup mulutnya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza tafa'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala famih fa inna asyaitana yadkhul." Ya. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya menutup mulutnya dengan tangannya. Alasannya apa? Fa inna asyaitana yadkhul. Karena syaitan ya ketika seorang menguap ikut masuk bersama ya angin yang keluar. Makanya ketika kita bersin hendaknya tutup. Ya, jangan sampai itu menjadi celah syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita sehingga syaitan ya mengalir bersama darah yang ada dalam tubuh kita sehingga hal tersebut membuat kita malas untuk melaksanakan ibadah. Kemudian adab yang terakhir terkait dengan menguap adalah hendaknya kita menahan suara yang keluar ketika kita sedang menguap. Jangan biarkan keluar begitu saja. Sebagian orang menguap dan mengeluarkan suara, dan ini bukan adab yang baik. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tafa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'." Apabila salah seorang dari kalian menguap maka hendaknya dia menahan semampunya. Fa inna ahadakum idza qalaha. Apabila salah seorang dari kalian ketika menguap dan dia mengucapkan dia buka mulutnya dan mengeluarkan suaranya, dhahika minhu syaitan, maka syaitan tertawa dari hal tersebut. Ya. Maka hendaknya kita menghindari ketika kita menguap, ya kita biarkan uap yang keluar begitu saja tanpa menahannya, dan juga membiarkan suara yang keluar ya begitu saja ya tanpa kita berusaha untuk memelankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan adab-adab dari bersin maupun menguap ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.